Mari kita membaca firman Tuhan bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, ya. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, maka Pak, itu tadi saya sampaikan, saya mencoba ini udah tanggal berapa. Kadang kita tidak tahu ini tanggal berapa. Jadi semuanya berlalu begitu bablas. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, pada hari yang kemarin saya sedikit agak marah dan sekalian saya menyampaikan sedikit hati yang kepada anak-anak saya yang sedikit agak kesal. Sudah menginjak tahun 2025 tapi masih begitu saja. Saya katakan begini Bapak Ibu, manusia itu adalah lupa akan hari-harinya. Manusia itu tidak pernah menghargai setiap usaha dan apapun yang diperbuatnya dalam hidup. Saya mengambil contoh. Saya katakan kepada mereka, ketika kamu bangun pagi subuh, ketika kamu memang benar-benar terlelap dan mau tidur lagi, tapi kamu berusaha bangun supaya pergi ke sekolah. Enggak pulang nanti sore, dan kamu menahan lapar haus. Lalu saya tanya, apa tujuanmu pergi dan capek-capek seperti itu? Kamu pernah gak menilai hari-harimu, usahamu, pekerjaanmu yang kamu lakukan dalam setiap hari bahwa terlalu besar? Apa tujuan kamu bisa bangun pagi dan pulang pada sore hari? Karena kita tidak tahu. Karena kenapa? Kita ada tujuan dan ada hal-hal yang menyampingkan tujuan yang utama yang kita harus lakukan dalam hidup kita. Apa? Ada keinginan-keinginan kita yang dibalik seharusnya tujuan hidup kita. Kita capek, hujan kita lewati. Lalu hanya begitu saja berlalu Bapak Ibu. Seakan-akan tidak ada arti apa yang kita perbuat hingga kita sampai dewasa. Semuanya berlalu begitu saja. Maka hari ini diajarkan bagi kita yang ditulis oleh Musa ini adalah yang tertulis dan dituangkan di Mazmur 90. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Kenapa dikatakan ajar kami menghitung hari-hari kami? Ini adalah seorang nabi yang mungkin sudah pernah ketemu dengan Allah itu sendiri dan ngobrol, tapi dia masih merasakan kami membutuhkan Tuhan dalam hidup kami. Menghitung hari-hari kami sedemikian rupa sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kebijaksanaan itu apa? Bisa dikatakan dalam kecerdasan, dalam mengambil keputusan dalam kehidupan, melangkah dalam kehidupan. Itu adalah sebuah doa yang disampaikan kepada Tuhan. Ajar kami supaya tidak sia-sia hari-hari yang kami lalui di sepanjang hari. Yang kami hanya lakukan adalah hanya keinginan dan keinginan dunia kami saja. Lalu kalau demikian Bapak Ibu, kenapa kita harus terus juga berdoa dan kenapa kita harus beribadah kepada Tuhan? Yang seharusnya ada yang terpenting kita lakukan, dan kenapa kita harus datang ke gereja pada malam hari? Perlu kita tahu apa tujuan itu. Itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan, hingga kami beroleh hati yang bijaksana.
Harus kita bijaksana kenapa saya harus datang ke gereja, kenapa saya harus berdoa, dan kenapa saya harus beribadah. Jika hal ini kita tidak tahu, maka semuanya begitu saja berlalu begitu saja. Ada orang yang datang ke gereja, dia mengatakan, kalau saya ke gereja saya diberkati oleh Tuhan. Itu adalah perkataan orang-orang yang tidak punya iman kepada Yesus. Karena kenapa? Tuhan sudah memberkati saudara. Jika kita menghitung betapa besarnya kasih Allah dalam kehidupan kita dalam setiap hari, berapa sih oksigen yang diberikan Tuhan dalam hidup kita? Berapa semua onderdil yang ada dalam tubuh kita ketika kita menghitung berapa nilainya? Tapi kenapa kita bilang lagi aku harus diberkati oleh Tuhan? Ini loh yang bijaksana. Yang bijaksana itu adalah menentukan bagaimana hari-harinya ke depan dan bagaimana akhir kehidupan kelak. Mari kita menghitung hari-hari kita, apa yang telah kita perbuat dalam sepanjang hari. Apa yang kita perbuat dalam kehidupan kita. Apa kebijaksanaan yang kita harus ambil dan kita lakukan dalam kehidupan kita? Apa hanya begitu saja berlalu begitu saja? Atau kita hanya datang ke gereja untuk diberkati? Nah, saya mengatakan kalau begitu Bapak Ibu, manusia yang seperti itu dalam pemikirannya adalah manusia upahan. Tidak lebih daripada upahan. Sementara sudah ada korban Kristus yang memberkati manusia. Tetapi manusia itu sendiri tidak pernah menilai sebuah hal yang terbaik dalam hidupnya. Dia adalah seorang upahan. Aku melakukan ibadah, aku melakukan ini, aku berdoa kepada Tuhan supaya saya diberkati oleh Tuhan. Itu adalah manusia upahan. Padahal Tuhan tidak mau kita itu menjadi seorang upahan. Kita sudah diberkati oleh Tuhan, bahkan berlimpah-limpah. Kita datang, kita berdoa kepada Tuhan. Karena kenapa? Inilah kebijaksanaan kita. Bersyukur dalam setiap hal yang diberikan oleh Tuhan. Mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang sudah berikan di sepanjang hari. Jika hal-hal itu yang kita taruh dalam pemikiran kita, maka percaya hari-hari kita akan begitu berlalu begitu. Tetapi yang kita harus lakukan dalam kehidupan kita adalah bagaimana cara memandang hari esok kita ketika kita sudah tidak ada dalam dunia, dan kelak hidup kita kapan ada kedatangan Kristus. Mari kita menghitung hari-hari kita. Tahun yang lalu sudah kita lewati. Dan tahun ini, adakah rancangan-rancangan yang harus kita lakukan? Banyak rancangan yang kita harus lakukan. Tapi terkadang semuanya begitu berlalu saja. Yang seringkali kita lakukan adalah hanya keutuhan dan kebutuhan hidup kita sendiri. Hanya untuk menyambung kehidupan yang masih ada dalam dunia. Kita tidak pernah memikirkan bagaimana seharusnya saya berkomunikasi, bersekutu dengan Allah. Kita tidak pernah menyadari bahwa hari esok itu apa yang terjadi. Kalau kita membaca dari atas tuh ayat-ayat Alkitab ini, dia mengatakan Allah itu bagi manusia itu sehari, mungkin sehari, dan bagi Tuhan itu adalah hanya sekejap. Atau 1000 hari bagi kita, bagi Tuhan adalah hanya sekejap dalam sehari. Oleh karena itu kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok.
Oleh karena itu datanglah kita beribadah kepada Tuhan untuk membentuk hidup kita supaya hidup kita menjadi benar adanya. Menjadi hidup melakukan kebenaran yang dilakukan oleh Kristus itu sendiri. Anggap hari esok adalah hari tidak ada lagi, supaya kita melakukan yang terbaik. Tapi ketika kita hanya merasakan, mengatakan, oh hari esok masih panjang lagi, saya santai-santai dulu. Oh hari esok masih ada lagi. Ini yang dikatakan. Sadarlah hari esok tidak ada yang tahu. Sama dengan bunga pagi hari yang begitu mekar dan sore hari sudah mulai berjatuh. Begitu juga kehidupan kita manusia yang tidak kita tahu hari-hari esok kita. Oleh karena itu, lebih lagi melakukan kebaikan sama yang dilakukan seperti Tuhan dalam kehidupan kita. Begitu juga dalam hari-hari kehidupan kita, tentang kehidupan yang harus kita capai. Pernah enggak kita menyadari bahwa apa sih tujuan hidup saya? Bapak Ibu gregetan sih kalau orang selalu memainkan HP dengan main-main game. Saya kalau melihat waktu, nggak apa-apa kalau memang mungkin membaca firman Tuhan atau membaca pengetahuan, karena kita ada notebooknya, ada buku-bukunya juga di dalam. Tapi kalau hanya main game, apa sih gunanya? Inilah yang membuat kita tidak bisa menghitung hari-hari kita. Karena terlalu fokus hidup kita akan hal-hal keinginan yang memang seharusnya kita tidak pentingkan. Sehingga begitu saja berlalu. Karena kita mengabaikan hari esok masih panjang. Saya masih muda kalau anak muda. Oh masih ada hari esok, masih saya kuat. Tidak. Mari isi hidup dengan menilai apa yang kita harus lakukan dalam setiap hari. Jika hanya begitu saja, maka saya percaya begitu saja kehidupan kita pun ke gereja itu hanya sebuah formalitas. Kalau itu budaya yang memang harus dilakukan sebagai orang Kristen. Menyembah, memuji Tuhan, itu juga hanya sebuah budaya yang harus dilakukan oleh orang Kristen. Atau dikatakan adalah hanya sebuah yang dikatakan untuk menyenangkan diri. Tetapi perubahan hidup tidak pernah ada sedikit pun. Apa gunanya? Ketika kemarin kita bersaksi dan kita harus mengatakan seperti gampang untuk menyampaikan, tetapi melakukannya susah. Itulah yang menjadi penyakit dalam kehidupan kita. Bangun di pagi hari maunya seperti itu, gampang, suka, tapi melakukan semuanya itu adalah tidak. Itu kenapa? Karena tidak punya tujuan hidup sendiri dan tidak tahu apa yang dia harus lakukan. Karena yang harus dilakukan adalah hari ini sudah selesai, ya besok masih ada lagi hari besok. Kalau hari ini, minggu ini sudah selesai, masih ada lagi minggu depan kita harus begitu saja Bapak Ibu. Semuanya saya rasa itu adalah kehampaan kehidupan. Maka sebuah kebijaksanaan harus mencari tujuan hidup apa yang kita harus lakukan. Bagaimana harus hidup saya ke depan? Jika hanya seperti itu saja yang ada, keinginan kita yang kita harus lakukan, kita tidak menilai apa yang penting, tujuan hidup utama, maka semuanya akan selesai. Mari Bapak Ibu,
Jangan sudah setahun sudah berlalu dan tahun 25 lagi, 2025 akan begitu berlalu begitu saja, tidak pernah. Tidak ada perubahan hidup manusia. Nilai diri saudara. Jangan menghabiskan waktu dengan sia-sia. Tetapi hendaklah kita bijaksana. Menaruh tujuan hidup apa? Tujuan hidup dalam dunia itu ada. Dan tujuan hidup kekal kita itu apa? Jika tidak, maka semuanya kita lakukan adalah ketika kita pun beribadah akan menjadi berat ketika kita tidak mencapai tujuan apa yang kita capai. Aku mau diberkati tapi gak diberkati. Aku mau pengen motor, pengen mobil, tapi tidak kunjung ada. Yang akhirnya adalah apa yang terjadi? Kecewa kepada Tuhan. Karena itu bukan tujuan Tuhan itu. Bukan. Tetapi bagaimana hidup ini dipenuhi dengan hidup dan kebaikan. Makanya saya percaya hari esok kalau kita mengatakan, oh besok tidak ada lagi harus hari ini saya kerjakan yang terbaik. Untuk Tuhan dan untuk keluarga dan untuk sesama. Kalau ada hal itu, maka percaya Bapak Ibu, beribadah itu pun gampang. Karena kenapa? Dia takut hari esok kedatangan Tuhan dalam hidup. Jadi kalau itu tidak ada, begitu bablas, los semuanya, Bapak Ibu, sama aja kemarin hari ini kita begitu saja. Kemarin yang disampaikan oleh Pak Gembala, orang pemalas, seperti engsel yang berputar pada tempat. Tidak akan bisa bergerak, tidak mundur dan tidak maju. Hanya begitu saja, step begitu saja. Kapan kita maju? Dan terutama adalah spiritual kehidupan manusia itu. Yang tadinya tidak bisa berdoa, biarkanlah tahun 2025 bisa berdoa. Karena masih banyak orang-orang Kristen, tapi kalau di sini tidak ada. Orang-orang Kristen banyak yang tidak bisa berdoa, Bapak Ibu. Perkataannya apa? Oh, dalam hati saya aja, saya sudah bisa berdoa. Tuhan tahu kok apa yang saya inginkan. Tuhan itu Allah Maha tahu apa yang saya inginkan. Apa yang Dia tahu, tapi kamu tidak bisa berdoa, meminta kepada Tuhan. Doa itu adalah sebuah hubungan intim kepada Tuhan. Jika tidak ada itu, maka percaya tidak ada. Nanti Tuhan berkata kepada saudara dan saya, hei, siapa kamu? Jika kita tidak membangun hubungan intim dengan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita belajar menghitung hari-hari kita. Apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, dan bagaimana kehidupan kita akan datang. Bukan hanya itu saja yang tentang kehidupan di dunia, tetapi percayalah, pikirkan hari-hari ke depan hidup. Kelak kemana saya akan berada. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan malam hari ini. Dan Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan.